Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridi Aprilia, bernomor NIM 22043057 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari Ibu Dewi Febriani, SE, MSI, tentang konsep dasar hukum. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan konsep dasar hukum, hukum bisnis, dan sistem hukum di Indonesia. Pertama, hukum dan masyarakat. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Fungsi hukum terbagi menjadi 5. Pertama, fungsi hukum sebagai tool of social control. Kedua, fungsi hukum sebagai tool of engineering. Ketiga, fungsi hukum sebagai simbol fungsi. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. Keempat, fungsi hukum sebagai political instrument. Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Kelima, fungsi hukum sebagai integrator. Fungsi hukum ini untuk mengurangi konflik yang terjadi dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. Kemudian, masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Ciri-ciri masyarakat. 1. Hidup secara berkelompok, terdapat interaksi antar anggota, melahirkan kebudayaan, mengalami perubahan, adanya pemimpin, serta memiliki stratifikasi sosial. Masyarakat terbagi menjadi 2 golongan utama, yakni penguasa dan yang dikuasa. Selanjutnya, sistematika hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, azas hukum, dan pengertian hukum. Dan hukum bisnis. Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menanam uang dari para entrepreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian fungsi hukum bisnis sebagai sumber informasi praktis memberitahu hak dan kewajiban seorang bisnis dan menciptakan perilaku dan sikap yang adil. Selanjutnya, subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang bisa menjadi penyandang hak dan kewajiban. Subjek hukum meliputi manusia atau orang serta badan hukum. Adapun objek hukumnya adalah segala sesuatu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum. Selanjutnya, sumber hukum adalah asal-usul hukum, aturan yang mengikat yang memungkinkan setiap negara bagian untuk mengatur wilayahnya. Istilah sumber hukum kadang-kadang dapat merujuk pada penguasa atau ke kursi kekuasaan dari mana hukum memperoleh keabsahannya. Sumber hukum terbagi menjadi 2. Pertama, sumber hukum materi, dan kedua, sumber hukum informal. Sumber hukum materi adalah sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Sumber hukum informal adalah suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum dan mengikat. Di Indonesia, sebagai negara hukum menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sipil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis, dan romantis. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.